Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Sehat semuanya? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap? Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah tahu kita akan belajar apa? Nah, kita belajar bahasa Indonesia yaitu tentang dongeng. Baik anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang dongeng, dimana dongeng yaitu cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, cerita ini biasanya bersifat menghibur anak-anak seperti itu. Nah, dongeng tersebut ada beberapa macam. Ada fabel, yaitu yang menceritakan tokohnya tentang binatang. Kemudian saga, yaitu tentang sejarah, dan legenda menceritakan tentang kejadian tempat. Kemudian mitos, yaitu tentang kepercayaan masyarakat terhadap dewa-dewa. Untuk kali ini Ibu akan menceritakan dongeng yang berupa fabel, yaitu tentang apa tadi? Menceritakan yang tokohnya tentang apa? Binatang. Di sini Ibu akan menceritakan tentang dongeng ikan dan burung. Bu Guru bacakan dulu ya dongengnya. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkan biji-biji itu. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-biji itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai, ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan. Kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha untuk masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Lalu hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Nah, pada akhirnya si ikan dan burung itu sama-sama ingin mengambil biji-bijian dengan bekerja sama agar mereka mendapat keuntungan. Ikan juga bisa makan bijinya, si burung juga bisa makan bijinya. Maka burung dan ikan itu bekerja sama sehingga berhasil menemukan ide dan berhasil memakan biji-bijinya. Dan akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu sekilas cerita tentang dongeng ikan dan burung. Setelah ini Bu Guru minta kalian masing-masing mencatat apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, cerita singkat
ingat saja bagaimana ikan dan burung itu bisa saling membantu dan bersahabat. Nah, anak-anak, baik Ibu tanya, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut? Ikan dan burung. Di mana tempat terjadinya dongeng tersebut? Di sungai. Di pinggir sungai. Dari cerita dongeng ikan dan burung, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita harus saling membantu sesama, antar sesama manusia. Kita harus saling membantu. Jika ada yang kesusahan, kita bantu ya. Sebaliknya, kalau kita nanti kesusahan, maka ada orang yang membantu. Dan kita harus saling bersahabat, tidak boleh bermusuhan. Kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, kita harus bersahabat. Nah, nanti diterapkan di kebiasaan kalian. Bagaimana biasanya kepada orang lain, berarti harus saling membantu. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya besok kita akan mempelajari tentang dongeng yang bersifat saga atau menceritakan tentang sejarah ya. Sekian pembelajaran tentang dongeng fabel. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu